Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fitri Aderosa dengan NPM 2022215000474. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Prosedur Pembelajaran Literasi Membaca. Adapun pembahasan yang saya bawakan yaitu yang pertama aktivitas prabaca, yang kedua aktivitas membaca, yang ketiga aktivitas pasca baca. Sejalan dengan tujuan utama pembelajaran literasi membaca, yakni yaitu agar siswa beroleh pemahaman yang mendalam. Pembelajaran literasi membaca ditekankan pada aktivitas siswa agar siswa mampu, yaitu yang pertama, menganalisis isi teks baik yang eksplisit maupun yang implisit. Yang kedua, menggambarkan inferensi analitis atas teks. Yang ketiga, mengkritisi teks melalui penggunaan logika berpikir yang benar, serta ditunjang oleh fakta-fakta yang lengkap dan tepat baik dari dalam teks maupun dari luar teks. Dan yang keempat yaitu memproduksi secara kreatif pemahamannya melalui berbagai media representasional yang bersifat multimodal, multi-genre, multimedia, dan multibudaya. Oleh sebab itu, proses pembelajaran ini tidak hanya menggunakan media yang bersifat konvensional, namun juga menggunakan media yang bersifat digital berbasis TIK. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan prosedur pembelajaran yang literasi yang sistematis dan efektif agar tujuan tersebut dapat tercapai. Guna mencapai tujuan pembelajaran literasi membaca, dalam membina kebiasaan dan kemampuan membaca, proses pembelajaran literasi membaca secara garis besar harus berdiri atas 3 tahapan, yaitu aktivitas prabaca, aktivitas membaca, dan aktivitas pasca baca. Dalam pandangan Fakah, ketiga tahapan ini diperlukan agar dapat mengembangkan kesadaran dan kecintaan siswa terhadap arti penting membaca dan pembelajaran membaca. Strategi pembelajaran membaca yang berbasis teori pijakan dan diferensiasi, serta tercapainya tujuan pembelajaran baik berkenaan dengan keterampilan kognitif, keterampilan kreatif, maupun keterampilan metakognitif. Yang pertama yaitu aktivitas prabaca. Guru yang efektif harus mampu mengarahkan siswa pada topik pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Bertemali dengan asumsi dasar ini, aktivitas prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam aktivitas prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan teks bacaan. Skemata adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Lebih lanjut, skemata juga berkenaan dengan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat, tindakan, atau peristiwa. Beberapa ahli yang mengemukakan aktivitas prabaca dalam pandangan pendekatan respon pembaca, salah satunya adalah Simpson dan Sisson. Mereka menegaskan bahwa dalam aktivitas membaca cermat, aktivitas prabaca yang harus dilakukan guru adalah mengidentifikasi teks, menetapkan tujuan membaca, dan memilih model teks yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut, Berger et al. Menambahkan aktivitas prabaca yang dapat dilakukan oleh guru yakni mengevaluasi konteks, menganalisis teks, dan mengembangkan pertanyaan yang sifatnya terikat pada teks. Secara lebih komprehensif, Lab et al. Menyatakan beberapa aktivitas prabaca yang harus dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, memilih teks yang dibutuhkan, yakni teks yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi wilayah teks yang berpotensi bermasalah bagi siswa dan mengidentifikasi titik fokus pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pertanyaan yang terikat dengan teks. Yang keempat, menyiapkan teks untuk kegiatan membaca cermat.
Yang kelima yaitu menyusun model metode pengutipan dan model membaca cermat jika diperlukan. Burke menjelaskan beberapa aktivitas prabaca yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan pengetahuan awal yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, menetapkan ragam membaca yang akan digunakan ketika membaca teks. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan membaca. Yang keempat, memilih atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca. Yang kelima, membuat pertanyaan, prediksi, dan hubungan dengan teks, baik berkenaan dengan topik teks maupun topik secara umum. Yang keenam yaitu menyusun perencanaan membaca, seperti menentukan strategi, teknik, ataupun berbagai media yang bertemali dengan teks ataupun tujuan membaca. Yang ketujuh yaitu meninjau sekilas teks untuk menemukan informasi umum teks, terutama tentang genre, subjek, gaya, organisasi teks, serta mengukur panjang atau pendeknya teks. Yang kedua yaitu aktivitas membaca. Aktivitas membaca yang harus dilakukan guru selama pembelajaran membaca cermat yaitu yang pertama, bertanya kepada siswa dengan pertanyaan yang terikat dengan teks. Yang kedua, mendorong terciptanya percakapan dan pengalaman yang kaya dan terikat teks untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengobservasi siswa pada saat mereka berbicara, serta menuliskan respon untuk mengidentifikasi pertanyaan lanjutan yang diperlukan dan yang akan ditanyakan kembali kepada siswa. Yang keempat yaitu menugaskan siswa untuk membaca kembali secara berulang teks agar mereka mampu melakukan analisis secara mendalam terhadap teks. Yang kelima yaitu selama siswa membaca ulang, guru mengumpulkan data hasil observasi untuk menyusun kembali pertanyaan lanjutan atau menetapkan bagian pembelajaran yang dapat mendorong siswa melakukan kegiatan analisis teks secara mendalam. Yang keenam yaitu mengkaji ulang informasi melalui pertanyaan yang mampu menggambarkan perhatian siswa terhadap makna dan kinerja. Yang ketujuh yaitu menganalisis berbagai aktivitas yang tepat yang digunakan oleh siswa dalam rangka membagi pemahaman siswa lain. Burke menjelaskan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama membaca sebagai berikut. Yang pertama, siswa menghubungkan skema tanya baik berupa pengalaman, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Teks lain yang pernah dibaca serta konteks kehidupan dengan teks yang sedang dibaca. Yang kedua yaitu siswa mengevaluasi ide-ide penjelasan yang berhubungan dengan tujuan membaca. Yang ketiga, siswa membangun pemahaman selama membaca. Yang keempat, siswa menjawab pertanyaan yang dibuat dan atau melakukan kegiatan lain yang relevan dengan bertujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu siswa mengkaji bagaimana teks diorganisasikan dengan tujuan pengorganisasian teks. Yang keenam, siswa membaca secara akurat melalui kegiatan mencatat ide-ide penting, mengutip, membuat inferensi, dan menggambarkan simpulan atas isi teks. Yang ketujuh, siswa memilih strategi atau teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman isi teks. Yang ketiga yaitu kegiatan pasca baca. Tomkins dan Hodgson menjelaskan beberapa bentuk respon yang dapat dikembangkan dalam tahap pasca baca sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuliskan kembali isi cerita. Yang kedua, membandingkan bacaan yang telah dibaca dengan bacaan lain. Yang ketiga yaitu mendramatisasikan cerita. Yang keempat, menggambarkan cerita yang telah dibaca. Yang kelima yaitu membuat boneka tangan untuk menceritakan kembali bacaan. Yang keenam, melakukan penelitian pengayaan topik yang dibaca. Yang ketujuh, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ke-8, membuat diorama cerita yang telah dibaca. Lebih lanjut, Burke mengemukakan beberapa aktivitas pasca baca yang dapat dilakukan oleh siswa, yaitu
Yang pertama, menyampaikan pemahaman atas isi teks melalui berbagai media representasional yang tepat dan sesuai dengan tujuan membaca. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan melakukan refleksi tentang hal-hal penting untuk diingat dan bagaimana cara mengingatnya. Yang ketiga, menulis reproduksi atau deskripsi isi teks dengan bahasa sendiri ataupun dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membaca ulang teks untuk memperluas pemahaman. Yang kelima, menceritakan kembali, menghubungkan, dan merespon teks dengan bahasa sendiri. Yang keenam, menulis atau berbicara kritis dan kreatif atas isi teks. Simpulan dari materi saya yaitu, berdasarkan berbagai tahapan pembelajaran literasi membaca yang telah diuraikan, jelaslah pembelajaran literasi membaca yang dilakukan di sekolah harus mencerminkan 3 tahapan, yaitu tahapan prabaca, yang merupakan yang identik dengan kegiatan awal pembelajaran, yang kedua tahap membaca, yang ketiga tahap pascabaca yaitu yang identik dengan kegiatan inti atau penutup pembelajaran. Tahapan-tahapan ini wajib sifatnya karena dalam menggambarkan dengan jelas aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktivitas siswa belajar. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.